Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kali ini saya akan menampilkan sebuah video yang berasal dari TVNU, Televisi Nahdlatul Ulama. Di dalamnya memposting video Rois Am kita ya, Rois Am Nahdlatul Ulama, di mana beliau Kiai Haji Miftahul Akhyar itu membahas tentang ijtihad. Kemudian ijtihad itu oleh para kiai-kiai Nahdlatul Ulama biasanya dilakukan secara jama'i, yang kemudian itu tidak disebut sebagai sebuah ijtihad karena ketawaduannya. Lalu beliau itu menghubungkan ketawaduan itu dengan ketawaduan yang dilakukan oleh leluhur Ba'alawi, yaitu dengan mengganti namanya dari Abdullah menjadi Ubaidillah. Lengkapnya mari kita saksikan bersama-sama bagaimana statement dari Rois Am Nahdlatul Ulama. Silahkan. Masih mungkin ya, artinya rombongan ya. Tapi itu pun karena tawadhunya ulama-ulama Nahdlatul Ulama tidak menyebut sebagai ijtihad ya. Tidak menyebut sebagai ijtihad karena tawadhu, seperti tawadhunya Imam Ubaidillah yang sekarang difitnah sebagai sebuah sosok yang tidak pernah ada. Yang ada Abdullah. Ubaidillah adalah fiktif. Karena tawaduknya tidak mau disebut Abdullah, tidak mau, karena padahal orangnya al-alim, al-bari, masya Allah. Tapi sekarang jadi bulan-bulanan di Indonesia ini. Ya. Nama Ubaidillah jadi bulan-bulanan. Kita tanpa Imam Ubaidillah, tanpa Alawiyah, Bani Alawi, mungkin kita tidak tahu apa-apa. Sumber-sumber keilmuan kita banyak karena jasa-jasa para ulama Alawiyin membukukan, mensyarahi, termasuk Syekh Murtadha Az-Zabidi ya, yang mensyarahi kitab Ihya Ulumuddin. Beliau bukan sekadar ahli fikih, ahli tarikh, tapi juga muhaddis. Tentu tahu sanad yang munqati', sanad yang muttasil. Bahkan kalau kita buka kitab-kitab tarikh, apakah itu Al-Ghuror ya, atau Aslul Bahr, kita temukan nama-nama itu. Ya. Nah, kalau ada yang ngotot, kira-kira ada apa di belakang ini? Ya, saya rasa cukup videonya ya. Bahwa di situ beliau menyimpulkan bahwasanya Ubaidillah ini bukanlah tokoh yang fiktif. Lantaran beliau adalah seorang al-imam, al-bari, nah, dan seterusnya dan seterusnya. Saya memandang bahwa beliau ini sebenarnya tidak menelaah, tidak meneliti mengenai kesejarahan dari Ba'alawi itu sendiri. Lantaran beliau hanya menyebutkan beberapa karya-karya yang ditulis oleh Ba'alawi atau karya-karya yang dari ulama-ulama yang pro kepada Ba'alawi. Seperti tadi Al-Ghuror ya, kemudian menyebutkan satu tokoh yaitu Syekh Murtadha Az-Zabidi yang menulis sebuah kitab yang berjudul Ar-Raudul Jali. Tentu sekilas seolah-olah itu benar ya, padahal tidak seperti itu. Permasalahannya bukan itu yang dipermasalahkan itu ya. Karena apa? Karena ketika kita itu menelaah kitab-kitab nasab mulai dari abad ke-4 Hijriah, ke-5 Hijriah, ke-6 Hijriah, ke-7 Hijriah, ke-8 Hijriah, sampai ke-9 Hijriah, tidak ada ulama-ulama nasab yang muktamad yang menyebutkan Abdullah atau Ubaidillah sebagai putra dari Ahmad bin Isa. Dan tentu pertama kali yang menjadi tokoh yang mengklaim bahwasanya Ubaidillah ini adalah Abdullah
yang namanya itu disebut di dalam kitab As-Suluk itu adalah Ali bin Abu Bakar As-Sakron. Dan apa yang saya sampaikan di sini tidak hanya kesimpulan yang saya simpulkan, tetapi ini adalah pengakuan dari beberapa tokoh-tokoh, misalnya dari Ba'alawi sendiri ya, seperti Abdullah bin Abdurrahman bin Faqih. Kemudian ada Ahmad bin Abdul Karim Al-Hasawi, murid dari Abdullah bin Abi Al-Haddad. Kemudian juga siapa Saleh Al-Hamid di dalam Tarikh Hadramut. Kemudian juga kalau kita telaah dan telusuri kitab-kitab nasab Ba'alawi, mulai dari kitab Syamsul Dhuhirah ya, ataupun yang lainnya, itu semuanya mengarah kepada apa? Mengarah kepada kutipan yang berasal dari Ali bin Abu Bakar As-Sakron. Ya, yang tentu penjelasan ini tidak perlu panjang lebar ya, lantaran memang dalam konten-konten saya yang sebelumnya itu sudah membahas secara detail mengenai hal ini. Ya, baik itu Ar-Raudul Jali ya, baik itu kitab-kitab nasab di abad ke-10, 11, 12 sampai 13 sampai 14 Hijriah. Itu juga sudah saya jelaskan. Yang pada intinya adalah ya, saya menilai bahwa Rois Am ini sama sekali tidak menelaah dan tidak meneliti kitab-kitab nasab secara detail. Padahal pembahasan beliau itu mengenai ijtihad loh. Dan ijtihad itu terbuka sampai kapanpun. Bahkan ada yang mengatakan bahwa pintu ijtihad itu siapa yang buka sehingga ada yang menutup. Ya, beliau berbicara mengenai ijtihad. Dan kriteria dari seorang ulama itu tidak boleh dia itu taklid buta. Ketika menemukan sebuah keterangan di dalam kitab Al-Ghurrar, di dalam kitab Al-Burqatul Musyiqah, di dalam kitab Ar-Raudul Jali, di mana 3 kitab ini adalah contoh dari kitab yang di dalamnya terdapat kemuskilan-kemuskilan, kerancuan-kerancuan yang perlu ditelaah apakah benar kerancuan tersebut benar adanya atau memang kerancuan itu tidak memiliki jawaban. Nah, sehingga saya memberi masukan ini, mohon maaf karena kapasitas saya bukan siapa-siapa sebenarnya untuk memberi masukan kepada beliau. Tapi lantaran tema yang beliau bicarakan, kemudian juga di sini mengangkat bahwa seolah-olah Ubaidillah ini adalah seorang tokoh yang sedang difitnah saat ini, yang beliau dijuluki sebagai seorang imam. Sementara ketika kita mencari-cari di kitab-kitab manapun, ya, dari kitab-kitab nasab, kitab-kitab sejarah, bahkan tokoh-tokoh yang dibesar-besarkan oleh Ba'alawi, itu tidak kita temukan. Ya, sementara kalau dalam ilmu nasab, itu ketika Amudun Nasab atau silsilah nasab, tokoh-tokohnya kita teliti satu persatu, kemudian dibandingkan dengan kitab-kitab sejarah, ketika tidak terkonfirmasi mereka sebagai seorang tokoh yang besar di masanya, apalagi ilmunya tersebar di mana-mana, maka itu terindikasi kuat bahwasannya tokoh-tokoh tersebut adalah tokoh-tokoh yang fiktif, sehingga itu akan memberikan efek bahwa nasab yang disusun itu pun adalah nasab yang palsu, sebagaimana hal ini dijelaskan di dalam kitab-kitab nasab seperti Rasail fi Ilmil Ansab, Al-Kafil Muntakhab, ataupun yang lain yang bisa ditelaah di kitab-kitab tersebut. Sehingga ini barangkali satu masukan barangkali atau apapun lah kepada beliau, bahwa jangan mudah untuk menyalahkan orang lain dengan menyebut bahwasanya tokoh Ubaidillah itu adalah tokoh yang sedang difitnah saat ini. Padahal kenyataannya Ubaidillah ini adalah tokoh yang fiktif, dan pertama kali yang menafsirkan bahwasanya Abdullah itu adalah Ubaidillah adalah memang Ali bin Abu Bakar As-Sakron, dan tentu pembahasan ini bisa ditelaah di dalam kitab-kitab Ba'alawi itu sendiri ataupun kitab-kitab yang lain. Ya, barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, khususnya kepada beliau Kiai Haji Miftahul Akhyar sebagai Rois Am PBNU. Mohon maaf yang banyak, mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena sebenarnya saya tidak pantas untuk menyampaikan hal ini kepada beliau, tetapi lantaran ini statement beliau itu didengar oleh banyak orang, ya, dan tentu khawatirnya bisa disalahpahami oleh banyak orang juga, maka di sini saya ingin sedikit meluruskan akan hal ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.